perkenalan dulu gitu. Saya adalah dosen pembimbing Kapang teman-teman KKN dari Maha. Saya SPSD Akademi. Kebetulan saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan dari Maha. Dan kebetulan sekali pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh teman-teman KKN untuk menyampaikan hasil yang dilakukan oleh teman-teman KKN, yaitu pembuatan organik cair dan biopestisida. Jadi ini teman-teman KKN sudah melakukan ya, dari awal pertama kali KKN sampai minggu lalu mereka sudah melakukan berbagai percobaan pembuatan pupuk organik cair dan biopestisida, dan bahan bakunya ini sangat mudah ditemukan di desa ya, di desa ini. Kemudian dan cara pembuatannya juga mudah, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman KKN ya, bagaimana membuatnya, kemudian bagaimana cara pemberian dan biopestisidanya. Sedikit pendahuluan mungkin pernah mengamati ya, atau belum pernah mengamati. Nanti kalau misalnya ini di rumah punya tanaman, nah daunnya kadang ada yang putih kuning, ada yang seperti daun lubang, kemudian ada juga mungkin yang daunnya terlihat tidak sehat, Kok empuk 5 menit sile coba. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu banyak, mulai dari jamur, kemudian kena bakteri atau serangga hama seperti Iya, ini kok kudu turu tangannya kudu kalau mau. semisal yang ini tanaman cabai dan kemudian teman-teman genduk. penyakit tanaman seperti ini. Akibatnya apa? Ayu, jadi tanamannya sakit, yang lain dan mati. Ada saya sudah merawat sedemikian rupa, kenapa tiba-tiba tanamannya mati? Bisa jadi bukan karena ini ya, Ini kayak dokter terus. kemudian kalau tanamannya rusak akibatnya apa ya? Jika misalnya dengan cabai ya, jadi gagal panen, jadi makan goreng pakai cabai, tanamannya mati. Kemudian akhirnya teman-teman KKN ini punya ide bagaimana caranya supaya nanti kalau misalnya punya atau ingin menanam tanaman di depan rumah atau di kebun itu bisa berhasil. Biasanya ini yang paling banyak digunakan adalah dan pestisida. Tujuannya apa? Tujuannya pertama menghindari penyakit tanaman, biar tanamannya tidak sakit. Saya arahkan untuk menggunakan atau membuat pupuk pestisida yang alami atau organik. Karena apa? Karena tidak ada menggunakan bahan kimia, ya. Kemudian bisa menjaga sehingga nanti organisme tanahnya membantu pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Jadi efek bahaya dari pestisida seperti kimiawi ya, mungkin jangan pernah habis makan sayur lapang kemudian tiba-tiba muntah mual, mungkin saja ada sisa-sisa efek bahannya yang tidak terlihat. Jadi saya berikan gambar ya. Arek aja ngarepe ya opo. Sakit kepala, pusing, kemudian muntah-muntah, kadang juga sesak nafas. Itu juga bisa jadi karena efek dari residu atau sisa-sisa. Moderator iso kok. Awas. Dan akhirnya teman-teman KKN ini diskusi dengan tim dosen dan puspa Enggak. untuk organik cair dan bahannya adalah dari eceng gondok. Biasanya gimana ya? Kan kok iso di Pesawat, sungai, biasanya dia sangat mengganggu
ngatasi kok. Ini dipakai atau digunakan selain untuk biasanya untuk kerajinan tangan. Biasanya akarnya pada saat diberikan mungkin untuk kerajinan tangan. Tapi di sini yang paling mudah itu adalah menggunakan eceng gondok menjadi pupuk organik cair. Ini ada keunggulannya supaya ramah lingkungan, tidak tercemar, dan yang paling penting adalah eceng gondok yang ada di sungai itu kan tidak cantik ya dia di pinggir sungai ini tidak terlihat. Nah, kalau eceng gondok kita ambil, kita manfaatkan, otomatis kan sungainya jadi bersih gitu. Nah, yang kedua adalah biopestisida alami. Tadi sudah saya jelaskan bahwa selain meningkatkan pertumbuhan tanaman, biopestisida itu juga membantu untuk menjaga agar tanamannya ini tidak terserap oleh hama. Biasanya hamanya tanaman cabai atau koga itu adalah jamur yang biasanya daun-daun dari batang, dan nanti akhirnya akan menghasilkan cabai atau cabai atau daun-daun yang ini apa namanya busuk ya. Jadi biasanya itu tanamannya ini akan busuk di bagian daun, di bagian batangnya, dan lama-kelamaan akan mati, tidak jadi panen cabainya ya. Anda sudah nunggu ini kapan ya bisa makan gorengan sama cabai di depan rumah gitu ya, sambil kopi, sambil teh gitu. Tapi ternyata harus gagal karena diserang oleh daun maupun serangga. Ini teman-teman KKN punya alternatif untuk biopestisida alami dari kulit bawang. Jadi ibu nanti kalau misalnya memasak ya kulit bawangnya bisa dikumpulkan gitu. Setelah dikumpulkan nanti ternyata bisa kita buat untuk biopestisida. Ya, biopestisida itu untuk menanggulangi supaya tidak ada hama-hama yang memakan tanaman kita. Karena cabainya tetap tumbuh dan tidak terkena oleh kenapa kita memilihnya adalah eceng gondok dan bawang merah, karena satu di sini sangat mudah ditemukan ya, kalau eceng gondok sekitar sungai